Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan materi pertemuan 9. Yang pertama sekali saya set adalah hasil yang pernah dan sudah saya buat. Nah, ini dia bahannya yang sudah pernah saya buat. Nanti ada beberapa tabel yang harus kita buat di sini. Tentunya Anda harus menggunakan Microsoft Access. Ya, perlu Anda install di komputer jika tidak ada atau belum ada. Kalau tidak pandai, cari tempat rental komputer, installnya. Versi boleh bebas. Yang penting sesuai spek komputer Anda dan bisa dibuka. Pertama nanti saya akan lihatkan ada beberapa tabel, tabelnya 4. Ini dia tabel yang pertama itu tabel perkiraan, tabel bukti transaksi, tabel jurnal, dan tabel bantu. Ya. Nah, bagaimana membuat ini akan saya demokan nanti dan modulnya juga sudah ada, bisa Anda lihat. Isi tabel perkiraan ini, nanti kita lihat lagi. Tabel bukti transaksi ini, kemudian tabel jurnal ini, kemudian tabel bantu ini. Nah, khusus untuk tabel bantu nanti isinya sudah terbatas dengan ini. Debit dan kredit nilainya 1 dan minus 1. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nanti kita buat input formnya, input nomor perkiraan seperti ini. Nggak mau tampil karena tabel terbuka, ingat nanti. Nah, ini yang sudah saya isi ya. Kemudian, masukkan input nomor perkiraan. Kemudian masukkan jurnal seperti ini. Nah, nanti saya demokan. Nah, tapi kasus yang pertama ini belum ada jurnal, kita hanya menggunakan neraca saldo saja dulu. Lalu hasil terakhir yaitu laporan neraca saldo dan menunjukkan nanti hasilnya ini 0. Kenapa harus 0? Ini menunjukkan debit kreditnya sudah seimbang. Nah, itu makanya 0. Oke, pembelajaran kita sampai di sini nantinya kita coba. Kita lanjut lagi. Yang perlu saya set kembali adalah ini. Nanti Anda buka dengan PDF, nanti Anda ikuti langkah-langkah saya seperti ini. Saya stop, kemudian set yang berikut. Nah, ini yang kita masukkan nanti sebagai saldo awal dulu. Nanti hasilnya akan 0. Kalau di sini 10 sekian. Oke. Nah, itu kira-kira saya kembali ke Microsoft Access bagaimana membuat langkah ini. Diperhatikan secara bersama kembali. Ini saya akan mulai dengan ini, Open Office, new. Lalu nanti cari simpanan data Anda di mana, sesuaikan dengan folder tempat Anda menyimpan. Yaitu kalau saya ini Pratikum 5SA2. Oke, lalu saya masukkan dalam foldernya juga belum, folder 9. Week 9. Nah, ini Cool 9. Nah, nama ini boleh bebas ya, tidak harus ngikutin saya. Oke, seperti ini kita create. Nah, dalam posisi ini kita akan langsung melihat adanya pembuatan desain tabel seperti ini. Nah, nama tabelnya tadi saya sudah bilang, ada tabel perkiraan. Ya, ini saya buat perkiraan saja. Dia boleh pakai tabel perkiraan, tapi ini singkat aja saya buat. Nah, apa yang dibutuhkan? Saya singkat sesuai dengan ini, nomor perkiraan, dia otomatis sudah ada primary key. Ini kita ganti dengan teks, perhatikan. Lalu ukurannya 5. Nah, kemudian diperhatikan di sini required-nya yes. Kemudian indeksnya yes, no duplikat, oke. Berarti untuk field name yang pertama sudah. Field name yang berikut, nama perkiraan, teks ini 30, boleh lebih, boleh kurang. Kemudian kita set lagi required-nya yes, cuman itu. Jadi isi untuk tabel perkiraan cuman itu, kita save. Boleh kita close, boleh tidak, tergantung Anda. Kalau ragu di close saja. Nah, itu sudah tersimpan. Kemudian tabel yang berikut, create, tabel design. Nah, seperti itu caranya. Kita buat ini nomor bukti. Nah, ini auto number.
Ya, perhatikan ini auto number. Dia sudah otomatis. Lalu kita beri primary key. Kemudian index yes, no, duplikat sudah oke semuanya. Kemudian ini tanggal lagi. Nah, diperhatikan ini date time. Kemudian formatnya ini medium date. Lalu ini dikasih date buka kurung tutup kurung. Required-nya kita pastikan ini yes supaya mudah linknya nanti. Ya, nah itu. Kemudian lanjut untuk keterangan teks, berapa teksnya? Yaitu 25 atau 30. Kemudian nah, cukup itu, kita save. Nah, nama tabelnya yaitu bukti transaksi. Oke. Nah, sudah 2, saya close. Tabel yang ketiga, tabel jurnal. Isinya adalah sebagai berikut. Nah, sebentar, tabel jurnal. Ini butuh nomor bukti kembali, auto number, tetapi tidak pakai primary key lagi. Ya, jadi butuh tapi tidak primary key. Index no, ya, tidak pakai primary key. Kemudian D garis miring K, teks 1, ya diperhatikan itu teks 1 required-nya yes, ini maksudnya. Nah, kemudian indeks yes, duplikat oke. Jadi indeksnya ini, nah, diperhatikan di situ. Nah, duplikat oke, karena kita gunakan berulang-ulang nanti. Sebentar, indeks yes, duplikat oke. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian nomor perkiraan, saya singkat. Teks tadi 5, tidak pakai primary key. Nah, ini required-nya yes. Nah, kemudian kita beri aksesoris, combo box, kemudian dipilih dan dicari nama yang ada di perkiraan tadi, supaya dia muncul nanti. Kemudian ini jumlah teks diganti menjadi currency. Nah, otomatis currency required-nya yes. Oke, selesai untuk tabel ini kita simpan, yaitu tabel jurnal. Nah, tidak beri primary key ini, jawabannya no. Lanjut, create tabel desain untuk tabel bantu D garis miring K, teks 1 beri primary key. Nah, ingat itu. Kemudian required-nya yes. Yes, lalu indeksnya yes, no, duplikat, sudah oke. Lalu kasih combo box. Nah, ambil harusnya disimpan dulu ya, kalau enggak mau dia save, bantu. Nah, oke. Saya kembali ke sini, baru mau dia. Jadi ingat sebelumnya. Oke, sudah selesai di sini, kita lanjut. Nilai. Nah, ini untuk nilai jenisnya number. Nah, di sini long integer ganti dengan integer. Nah, formatnya general number. Required-nya yes. Oke, ini saya simpan. Selesai. Kemudian untuk di jurnal tadi kita butuh juga debit kredit. Lalu kita untuk mudah mengambil data nanti kita beri lookup combo box lagi, kemudian cari linknya dengan tabel bantu. Cuman itu kita simpan, kita close. Nah, berarti 4 tabel sudah selesai. Lihat di modul sudah ada. Pekerjaan selanjutnya adalah membuat relationship. Nah, database tool, relationship, sorot, add, close. Nah,
Ini boleh Anda setel, boleh tidak, tergantung Anda nanti ya. Ini saya merapikan supaya kelihatannya lebih bagus. Kalau Anda tidak mengerti, tidak apa-apa, tidak diinikan. Tidak di setel seperti saya, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Ya, boleh seperti ini susun, boleh enggak. Nah, ini kita relasikan, istilah saya dikawinkan. Apa yang kita kawinkan? Dilihat dulu yang pertama, nomor perkiraan kita kawinkan yang nomor perkiraan yang ada di jurnal. Nah, seperti itu. Pastikan relasinya one to many. Dan kita lepaskan ijab kabulnya ini, kemudian disahkan oleh kantor KUA. Nah, seperti itu. Ulangi lagi untuk hal yang sama, nomor bukti dengan nomor bukti. Pastikan ini, ijab kabul, sah. Kemudian debit kredit juga seperti itu. Pastikan one to many. Lalu ini contreng, ijab kabul, sah. Ingat sekali lagi tabel terclose semuanya. Kalau tidak terclose, tidak mau dia dikawinkan. Ya, ingat saja kalau orang kawin, pintu kamar pasti tertutup. Oke, bisa dipahami ini? Nah, ini untuk merelasikan sudah selesai, saya save. Ini saya close, boleh tidak saya close. Lalu untuk membuat form untuk penginputan data, apa yang harus Anda input? Yang pertama tabel perkiraan, Anda harus klik di sini, create split form. Nah, begitu mudah dan indahnya Anda membuat. Nanti lihat link YouTube saya supaya mudah lagi. Lalu ini pilih sesuai selera Anda masing-masing, sudah simpan, namanya input data nomor perkiraan. Oke. Selesai ini, saya close, dan Anda bisa membuka kembali, baru bisa di-input nanti. Kalau tidak di-close, tidak mau dia kita input. Oke. Itu untuk nomor perkiraan. Berikut untuk ini lagi, nah apa? Jurnal. Nah, beda caranya. More form wizard. Nah, ambil tabel yang pertama itu bukti transaksi. Pastikan seperti ini. Pindahkan semuanya. Pindah lagi ke sini, ambil tabel jurnal, pilih yaitu debit kredit dan nomor perkiraan, sampai di situ stop. Pindah ke sini, ambil tabel bantu, bukan tabel bantu ya, tabel perkiraan. Nah, kemudian pilih nama perkiraan saja, kemudian kembali ke tabel jurnal, ambil jumlah, pindahkan ke sini. Next, sudah seperti ini, kita next saja. Ini tabular, next. Nah, boleh Anda pilih yang lain, kemudian ini boleh buat gantinya, input transaksi jurnal, finish. Oke, kita setel supaya kelihatan lebih bagus dan rapi. Nah, setelannya ini kan terlalu besar, tidak perlu besar nih. Ini juga tidak terlalu besar. Ini juga tidak begitu seperti itu. Nah, pikiran oke, jumlah juga dikecilkan. Oke, kita simpan. Nah, sudah selesai untuk membuat formnya. Ini kita close all. Nah, lanjut, apa-apanya lihat di modul, Anda nanti bisa melihatnya. Kemudian apa lagi yang kita buat, yaitu query neraca saldo. Nah, create, query design, sorot ini semua, add, close. Nah, apa yang kita ambil, ini ngambilnya bisa double klik kiri, bisa klik kiri tahan, lepas di sini. Nah, ini tabel perkiraan. Di tabel berikut yang perlu diambil hanya di jumlah. Untuk ngambil jumlah bisa di sini diambil. Di bukti, lalu ambil, bukti di jurnal ya. Jurnal, nah, ambil jumlah. Nah, dalam kondisi seperti ini, baca nanti modul ya, saya hanya tinggal melaksanakan. Pilih di sini, sebelumnya, bukan ascending ya, tapi klik total dulu. Nah, keluar ini, group by, di ujung group by, klik sum. Selesai. Nah, kalau ini kita run, sudah selesai dia, tetapi ini sum of.
Nah, jadi sum of ini yang kita ganti menjadi saldo. Bagaimana menggantinya? Klik kanan, klik kiri. Nah, pastikan sum of ini ganti dengan saldo. Selesai, save, run. Sorry, simpan dulu. Neraca saldo. Oke, saya. Nah, ini saya close, boleh tidak di close, run, datanya kosong. Nah, ini kita buat reportnya lagi. Nah, report ini sebagai apa? Sebagai output, desain output yang diminta Bu Asniati kemarin. Tapi yang diminta itu desain output apa? Laporan keuangan. Ya, kalau ini baru neraca saldo. Bagaimana output dari jurnal? Bagaimana output dari buku besar? Bagaimana dari laporan keuangan? Nanti kita demokan. Lanjut ini create, ya. Kemudian report wizard, pastikan ini neraca saldo, pindah semua. Next, sudah selesai. Ini saya next, next. Nah, justify. Ini pastikan tabular, ini patroid, next. Nah, ini boleh dipilih lagi sesuai selera Anda masing-masing. Next, ini laporan neraca saldo, finish. Nah, ini selesai, tapi ada rumus yang harus kita buat supaya balance dia. Layout, sorry, bukan layout ya, design view. Nah, pastikan seperti ini, nanti ini kita setel. Ya. Nah, lalu pada posisi ini kita tarik sedikit ke bawah, ambil text box, letakkan di sini. Nah, ini kita buat selisih debit kredit. Selisih debit kredit. Ini rumusnya kita buat sama dengan sum, buka kurung peta, 2 kali kurung hati-hati ya. Saldo balas lagi kurungnya seperti itu. Ini saya kasih ini supaya kelihatan. Nah, ini saya rapikan, berarti ini saya rapikan juga. Di sini nanti, oke. Nah, saya save, saya report. Nah, ini kosong, ya. Nah, kalau mau pakai garis nanti desainnya, layoutnya dirubah. Nah, yang pakai garis ini, oke. Nah, berarti warnanya ini tidak kelihatan lagi nih. Nah, oke. Ini belum ya. Oke, saya save. Kita close all semuanya. Nah, ini selesai. Lalu apa lagi? Nah, kita akan masukkan data sesuai yang ada saya kirim. Tetapi nanti untuk Anda, ingat ya, masing-masing Anda kalau membuat harus mempunyai neraca saldo masing-masing. Tidak boleh sama. Nah, inputnya diperhatikan. Saya masuk input data perkiraan. Nah, lihat ya. Yang pertama, 11 kas. Nah, selesai. Kemudian 112 hutang usaha. Huruf besar kecil tidak masalah. 1113 perlengkapan. Kemudian 121 peralatan. Sorry. Kemudian 211 hutang usaha. 311 modal. 312 prive. Kemudian 411 pendapatan. 511 beban gaji. 512 beban sewa. 513 beban iklan. 514 beban listrik. Oke, selesai semuanya.
Nah, ini bisa dilihat di tabel ya, seperti ini di tabel. Nah, lihat di tabel, jadi buka tabel seperti itu. Di sini klik, keluar dia. Oke, lanjut. Bagaimana masukkan neraca saldonya? Nah, perhatikan di sini, kita tinggal mengambil aja input di jurnal, input transaksi jurnal. Nah, seperti ini. New, otomatis kita ini. Nah, tanggalnya ini adalah 31 Desember. Nah, kita ganti karena November baru kita jadikan aja 31 Oktober. Nah, tarik sini. 31 Oktober. Ini ya. Nah, keterangannya neraca saldo berakhir 31 Desember. 31 Oktober. Saya singkat aja ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Apa yang pertama mau berarti ini ada yang belum saya isi. Ntar ya, ada yang lupa tadi. Berarti gimana supaya bisa tampil ini debit kredit? Nah, ya, klik tabel bantu. Ini isi D, huruf gadang boleh, huruf ketik boleh, D, nilai 1, K, nilai -1. Nah, cukup itu isinya, enggak boleh lebih. Ini di close. Lalu ini saya close dulu kembali, saya buka kembali lagi input transaksi jurnal. Ini tetap, ini kita panggil. Untuk data yang pertama, kas. Nah, ini satu-satu otomatis. Nilainya berapa? 1141, 0, jadi 1.410 ya. Kemudian yang kedua, debit lagi 12, piutang usaha 850. Oke, lalu masih debit yaitu 13, perlengkapan 625. Oke, lalu untuk berikutnya peralatan masih debit 121, nilainya 7 juta. Oke, lalu untuk kredit yaitu utang usaha 21, nilainya 2.225. Oke, masih kredit neraca saldo, untuk modal 311, modalnya yang masuk 7.100.000. Oke, lanjut. Untuk debit privé 312. Nah, 312 privé-nya 200.000. Kemudian untuk kredit lagi pendapatan jasa 41, 1.500.000. Oke. Kemudian 511 itu beban sewa, beban gaji, debit ya 500.000. Kemudian masih debit 512, beban sewa 150.000. Kemudian masih debit 513, 50.000. Kelebihan. Masih debit 514, 40.000. Oke, selesai ini saya close. Nah, seperti itu Anda bekerja nantinya. Kita lihat laporan neraca saldo berapa. Nah, di mana saya salah tadi ini? Kenapa ini tidak 0? Kas 1 bisa, 850 bisa, 605 betul. Peralatan betul. Utang usaha, peralatan 7 juta, utang usaha, debit lagi. Kenapa? Di mana saya kelebihannya modal 71, PP, terus pendapatan. Nah, di mana saya salahnya nih? 150 dicek ya. Peralatan 7 juta.
utang usaha, modal, prive. Nah, gimana menceknya itu? Lihat di sini, kas betul. Ini betul 450.000. Perlengkapan 600 betul. Ini betul juga. Utang usaha 2.200.000. Betul, modal 7.100.000. Prive, debit, pendapatan jasa, kredit. Benar, di mana saya salah ya? 500, beban sewa 50. Oke, secara konsep sudah benar. Nanti data Anda tolong dicek ya. Harusnya 0 itu ya. Nanti cek cara kerjanya seperti itu. Sudah selesai ini. Jika Anda mau membuat ini kebetulan harusnya belum ya, tapi Anda butuh, saya mainkan aja. Jika Anda butuh bentuk laporan jurnal, kita buat query jurnal dulu. Nah, seperti ini. Add clause. Apa yang dibutuhkan untuk query jurnal? Query jurnal itu butuh nomor bukti, tanggal, keterangan, kemudian debit kredit, nomor kiraan, jumlah. Ya, kitaran. Oke, seperti itu. Ini query jurnal umum misalnya. Oke, berarti ini sudah. Kita buat reportnya, create report wizard. Ini sudah, kita next saja. Ini by jurnal, next, next, next. Tabular, landscape kita ambil, mau lebar dia. Ini boleh dipilih secara Anda nanti. Ini laporan jurnal. Finish. Nah, ini dicek ya, di mana salah betulnya nanti angka saya ini, nanti saya cek juga. Harusnya balance ya, 0 dia harusnya. Nah, nanti dicek seperti itu. Ini terlalu besar. Nah, ini laporan jurnal. Bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, jumlah. Ya. Oke. Kita lanjut. Anda membuat buku besar, create, query design. Nah, untuk buku besar apa yang dibutuhkan atributnya? Nah, ini desain output yang diminta, Ibu. Ini kemarin ini, sudah 3 desain output yang Anda buat, bisa Anda lakukan itu. Untuk apa?
Untuk buku besar ambil ini, nomor perkiraan. Kemudian kalau butuh nomor perkiraan dan tanggal seperti ini. Debit kredit jumlah. Nah, kita save. Buku besar. Oke, kita run. Sudah. Kita buat reportnya. Create report wizard. Pindahin semua. Next. Nah, seperti ini sudah benar. Next. Kita next saja. Nah, kalau mau ditotalkan jumlahnya silakan. Ini next. Kemudian pilih outline. Biar Petroid aja. Next. Ini boleh dirubah nanti. Ini laporan. Buku besar. Finish. Nah, ini perhatiin kenapa jumlahnya kecil, karena layoutnya kita setel. Ini dikecilkan. Ini dibesarin. Nah, ada kelihatan. Ini dipindahkan. Ini juga dibesarkan. Oke, nah nanti Anda mau buat pakai garis juga bisa, pilih sesuai layoutnya nanti. Jangan itu juga, ini lagi, nah, seperti itu. Oke. Nah, selesai. Buka kamera semua, sampai di situ ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Bikinnya tuh berarti sampai itu buku besar, Pak? Iya. Nanti laporan keuangan lagi. Tapi ini soal Anda nanti masing-masingnya harus mencari neraca saldo ya. Carinya gampang, cari di internet neraca saldo. Tahun berapa aja nanti Anda dekatkan tahunnya. Usahakan yang ada nomor perkiraan. Kalau Anda bingung pula nanti. Tapi saya rasa Anda harus tahu. Anda jurusan akuntansi kan. Jangan hanya, ini saya kan sedikit datanya, ambil data yang nggak lengkap sedikit. Khusus untuk neraca saldo aja yang nggak banyak transaksi. Silakan pertanyaan berikut. Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Microsoft-nya harus Microsoft yang 2006, Pak, atau boleh yang 2007? Boleh 2007, 2010, 2000 berapa, yang penting sesuai dengan komputer dan laptop Anda bisa running. Nah, itu. Ya. Atau yang ada di komputer Anda di rumah. Baik, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Jadi ini harus Anda kerjakan sampai jam habis kuliah nanti masuk ke portal SIM Unida. Kerjanya gampang kok, nggak ada yang sulit. File yang saya buat ini saya kirimkan, tetapi tidak boleh copy paste. Ya, data saya tadi kok enggak balen. Nah, itu yang harus Anda cek. Kenapa enggak balen ini? Anda harus masukkan balance nanti. Harusnya 0 dia itu. Saya udah cek-cek kok enggak mau dia. Ada pertanyaan lain? Tidak? Kalau enggak saya close karena rekaman akan saya kirim. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk absen hari ini bagaimana, Pak? Di Moodle belum ada absennya, Pak. Di Moodle belum? Ya, Nanti ya, saya setting. belum, Pak. Oke, nanti saya setting. Udah di Webpass tapi belum ada juga, Pak. Oke, nanti saya setting. Tunggu. Yang lain ada enggak? Tidak? Cukup? Kalau cukup, carilah nanti neraca saldo Anda, kerjakan itu ya. Nanti kirim langsung dengan Pak Zip. Oke, saya akhiri. Ya, saya kirim semuanya nanti dan setting absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.